Halo semua, selamat bertemu di video akuntansi keuangan menengah 2. Ini saya berikan sebagai bentuk persiapan kalian menghadapi UTS akuntansi keuangan menengah 2. Selama ini kita biasanya ketemu secara face to face ya. Kali ini kita ketemu lewat layar monitor, baik itu HP ataupun laptop. Ya, stay tune karena di hari ini kita akan bahas mengenai investasi. Memang di awal pas di kelas kita sempat bahas mengenai investasi untuk utang, tapi belum semua. Jadi saya akan jelaskan secara keseluruhan saja, ya. Nggak terlalu banyak. Yang penting bahas mengenai investasi eh, utang untuk utang maupun investasi yang berhubungan dengan utang yang dalam hal ini adalah obligasi maupun juga investasi yang berhubungan dengan saham. Seperti itu. Ya, saya mohon maaf karena background-nya adalah suara dari HP. Saya ditemani sama anak saya soalnya. Stay tune di malam minggu ini. Nah, seperti yang sudah kita bahas di obligasi, kalau obligasi kan kita hitung bunga maupun pokoknya. Sama juga sih seperti investasi, tapi bedanya kalau investasi utang berarti kan kita lihat dari sisi yang meminjamkan dana, seperti itu. Ya, tetap kita akan hitung pokok utangnya berapa, lalu bunga dari jumlah pokok terhutangnya berapa, seperti itu. Itulah yang akan menjadi pendapatan dari investor yang menginvestasikan dalam bentuk obligasi gitu ya. Nah, perusahaan akan mengukur investasi utang ada pakai dua metode, yaitu biaya perolehan diamortisasi dan pada nilai wajar. Yang sudah kita sempat bahas di dalam kelas adalah tentang biaya perolehan diamortisasi. Untuk yang nilai wajar, ya, itu harus bisa hitung dulu yang untuk perolehan diamortisasi, ya kan? Baru bisa menentukan yang kalau pakai metode nilai wajar. Dan kalau yang pakai nilai wajar, ingat kalau di awal sekali harus sudah bisa ditentukan nilai wajarnya berapa. Ya, dan harus sering terus diupdate gitu ya, kalau ada penurunan nilai atau tidak. Seperti itu. Nah, untuk membahas lebih lanjut, mari kita simak slide yang selanjutnya. Nah, untuk pencatatan investasi utang pada ini adalah contoh soal untuk transaksi investasi utang yang menggunakan metode biaya perolehan diamortisasi. Soalnya masih sama seperti yang kita sudah bahas di kelas. Ya, di sini Robinson Company dia membeli 100.000 obligasi Evermaster Corporation, ya. Jadi yang investornya siapa? Robinson. Yang punya utang siapa? Evermaster, ya. Nah, tingkat diskontonya adalah 8% pada tanggal 1 Januari 2015. Ya, dengan membayar 92.278 berarti nilai pokoknya adalah sebesar 100.000. Dia bayarnya cuma 92.278, makanya dibilang diskonto. Ya, obligasi jatuh tempo pada tanggal 1 Januari 2020 dan yield 10%. Seperti yang saya bilang di kelas, yield sama artinya dengan bunga pasar gitu ya. Nah, bunga dibayarkan setiap tanggal 1 Juli dan 1 Januari. Masih ingat bagaimana kalau kita buat dalam bentuk diketahuinya seperti apa? Mari kita lihat selanjutnya. Nah, dari soal ilustrasinya, maka kita bisa tulis ya, diketahui nilai pokoknya 100.000 euro, kemudian bunga kupon 8%, kemudian bunga pasarnya 10%, N-nya 5 tahun. Kenapa 5 tahun? Masih ingat? Ya, karena obligasi ini dia sudah laku terjual tanggal 1 Januari 2015, kemudian harus dibayar jatuh temponya adalah tanggal 1 Januari 2020. Ya, dari 1 Januari 2015 sampai dengan 1 Januari 2020 berarti ada 5 tahun.
Tapi coba lihat lagi, oke bunga kuponnya 10%. Ada informasi selanjutnya, bunga dibayarkan setiap tanggal 1 Juli dan 1 Januari. Nah, perhatikan, baik bunga kupon maupun bunga pasar yang 8% dan 10% itu untuk 1 tahun. Tapi ternyata ketika bayarnya itu bukan 1 tahun baru bayar, tapi tiap 6 bulan 1 kali dalam 1 tahun gitu. Berarti untuk tiap bunganya itu kita harus kalikan dengan 6/12 gitu ya. Atau bisa dibilang kita bagi dua deh ya. 8% bagi 2, 10% bagi 2, makanya di sampingnya saya tulis 4%, 5% gitu ya. Lalu ternyata periodenya bukan lagi 5 tahun, tapi periode untuk bayar bunganya menjadi 10 tahun. Karena ingat, memang 5 tahun sih jangka waktu kan dari 2015 sampai 2020. Tapi tidak bayar 1 tahun 1 kali, tapi di tahun 2015 misalnya kan di bulan Januari ya, dia laku terjual, dia harus bayar di bulan Juli, 1 Juli, dan di tanggal 1 Januari 2016. Akhirnya dalam 1 tahun ada 2 kali toh. Nah, kalau 1 tahun ada 2 kali bayar, berarti sampai dengan 5 tahun dia menjadi 10 kali bayar. Makanya periodenya menjadi 10 tahun. Itu dulu ya. Nanti bagaimana cara mencatat jurnal saat pertama kali laku obligasinya? Kita lihat di slide berikutnya. Nah, bagaimana jurnalnya? Ini saya buat dalam dua sisi ya, entah dari sisi investor maupun dari sisi yang peminjam dana. Kenapa? Karena di UTS nanti eh, pasti kan ada yang berhubungan dengan obligasi, ada yang berhubungan dengan baik itu dari sisi yang peminjam dana maupun dari sisi investornya gitu. Makanya saya bahas lagi gitu ya di video ini. Nah, kalau dari sisi investor ya berarti kan kita pinjamkan uang. Kalau kita pinjamkan uang, otomatis kas kita akan berkurang, ya kan? Kas kita berkurang di sisi kredit. Sedangkan yang bertambah apa? Oh, yang bertambah adalah eh, aset di sini. Asetnya bukan dalam bentuk kas ya, tapi dalam bentuk investasi utang namanya. Ya, atau bahasa Inggrisnya adalah debt investment. Sehingga jurnalnya seperti yang tampil di bagian kiri itu ya. Robinson Company Investor. Itu adalah jurnalnya. Nah, lalu bagaimana? Dari sisi peminjam dana yang dalam hal ini adalah Evermaster Corporation. Oh, ternyata eh, saat obligasinya laku terjual, ya pasti dong ada dana yang masuk gitu ya. Nah, dana yang masuk dalam bentuk kas sehingga kas bertambah di debit atau kredit? Ya, di debit. Lalu dia punya kredit diisi dengan apa? Oh, kas bertambah karena apa? Karena ada utang. Dalam hal ini adalah utang obligasi. Makanya disebutkan bagian kreditnya dibilang sebagai utang obligasi. Seperti itu ya. Oke. Setelah kita mencatat, kemudian pada tanggal 31 Desember 2015 kita harus mencatat lagi yang terkait dengan bunga yang bertambah maupun diskon diamortisasi. Kenapa? Ingat bahwa eee, Robinson ini dia menggunakan tahun kalender ya. Tahun kalender nih 1 tahun akan berakhir di tanggal 31 Desember. Makanya harus dicatat kalau ada pertambahan bunga. Seperti yang saya bilang juga ya, supaya sesuai dengan matching konsep kan dalam satu periode tuh kita harus mematchingkan antara pendapatan dengan beban seperti itu. Makanya yang untuk eh, pendapatan bunganya harus kita lihat juga gitu ya. Nah, di sini kita akan hitung di tanggal 31 Desember 2015 kita lihat yang tabel sebelah kiri itu ya. Untuk eh piutang bunganya adalah sebesar 4.000. Kenapa? Ya, tiap
pembayaran bunga memang kan tetap ya bayarnya 4.000. Tapi kasusnya adalah dia harus bayar di tanggal berapa? Bukan di 31 Desember 2015 kan, tapi di satu hari setelahnya yaitu 1 Januari 2016. Akhirnya yang 4.000 nih belum uangnya belum keluar kan, makanya dia menjadi piutang, belum masuk uangnya, makanya akan diakui sebagai piutang bunga sebesar 4.000. Tapi di sisi lain, kita juga ya karena sudah ada piutang bunga ya kan, ada juga kita bisa mengakui adanya pendapatan bunga obligasi sebesar berapa? 4.645. Selanjutnya adalah investasi utang pada nilai wajar. Sebenarnya investasi utang dengan menggunakan nilai wajar ini sama saja sih dengan yang biaya perolehan diamortisasi. Tapi kalau biaya perolehan diamortisasi, dia tidak usah tahu menahu bahwa di akhir periode nilai wajar obligasinya sebesar berapa. Nah, kalau menggunakan nilai wajar berarti investor yang punya obligasi ini ya, yang reksadana dalam bentuk obligasi ini, dia harus bisa sesuaikan biaya perolehan amortisasi ke nilai wajar, ya. Nah, itu pasti akan menimbulkan untung atau rugi kan. Awalnya menurut biaya amortisasi misalnya 92.577. Kenyataannya di akhir periode 31 Desember nilai wajar dari obligasi itu menjadi 93.000 misalnya. Nah, berarti kan ada selisih. Selisih itu akan diakui sebagai unrealized holding gain or loss ya. Tapi masuknya ke laba bersih ya, dia merupakan bagian dari laba bersih. Berarti masuknya ke mana? Laba rugi, laporan laba rugi gitu. Sekarang kita lihat di tanggal 1 Juli 2016, Wang Corporation menjual obligasi Watson. Jadi awalnya kan dia invest di dua toh, Watson dan Anacom. Tapi di tanggal 1 Juli 2016 malah dia lepas ya Watson. Dia nggak invest lagi di Watson. Dia jual harganya 90.000, laku di pasaran. Nah, saat itu ya kita tahu bahwa biaya amortisasinya atau nilai buku untuk utang investasi utangnya Watson ya, obligasinya Watson itu seharga 94.214. Jadi apa? Dia laku di pasaran 90.000 padahal dicatat di buku 94.214. Ada selisih kan? Selisih yang menuju untung apa rugi? Rugi dong, buntung. Kenapa? Di pasar cuman akui bayar 90.000 kok, tapi kita catat kalau kita punya investasi sebesar 94.214. Selisihnya yang 4.214 itu akan kita akui sebagai rugi. Hingga akhirnya jurnalnya seperti yang tertera. Gitu ya. Yang tertera ini. Mulai dari apa? Oh, karena terjual dengan harga 90.000 di pasar diakui sebagai seharga 90.000, berarti ada kas yang masuk ke kita sebesar berapa? 90.000. Lalu ada apa lagi? Oh, ternyata kita sudah melepaskan investasi utang kita. Kalau kita lepas, berarti kan kalau saldo normalnya di debit ya, ketika dilepas berarti dia akan berkurang kan, dia akan habis, hilang di sisi kredit ya, sebesar berapa? Nilai bukunya itu 94.214. Selisihnya yang 4.000 kita akui sebagai kerugian. Kerugian penjualan investasi obligasi atau investasi utang. Seperti itu ya.
Perusahaan itu dia punya pilihan ya untuk bisa melaporkan sebagian besar aset keuangan pada nilai wajar, seperti itu. Nah, bisa ditetapkan per instrumen keuangan gitu. Jadi kalau ada instrumen keuangannya misalnya, investasi utang ya bisa, lalu ada investasi ekuitas ya bisa juga misalnya gitu ya. Dan umumnya tersedia hanya pada saat perusahaan pertama kali membeli aset keuangan atau menimbulkan liabilitas keuangan, ya. Dan ingat bahwa ketika menggunakan metode nilai wajar, maka harus terus, eee, dilakukan penyesuaian gitu kan nilai wajar sampai dengan instrumen keuangan itu sudah tidak dimiliki oleh perusahaan lagi. Misalnya dalam kasus yang sebelumnya, instrumen keuangannya misalnya obligasinya, investasi utangnya itu sudah aku terjual, seperti itu. Ini adalah ringkasan untuk investasi utang, silahkan kalian baca gitu ya. Yang paling penting kalian harus bisa menentukan apakah instrumen keuangan ini benar-benar, tersedia untuk dijual atau enggak. Kalau misalnya tersedia untuk dijual, berarti lihat lagi karakteristiknya seperti apa gitu ya, silakan dilihat. Sekarang kita akan bahas mengenai investasi ekuitas. Kalau investasi ekuitas berarti ada hak kepemilikan seperti ingat ya, dalam bentuk apa? Saham biasa, saham preferen, atau saham modal lainnya. Kalau investasi utang berarti hak kepemilikan atas obligasi gitu. Kita sudah kasih dana ke penerbit obligasinya gitu ya. Lalu nanti pada batas waktu pembayaran bunga kita akan mendapatkan bunga. Kalau kayak yang investasi ekuitas berarti dalam bentuk saham seperti itu. Untuk investasi ekuitas ini kita harus perhatikan lagi ya, persentase kepemilikannya tuh sampai sejauh mana. Ada yang kalau persentase kepemilikannya tuh dari 0 ya sampai dengan 20% kurang lebih ya, itu berarti pengaruhnya tuh dikit, bahkan nggak ada ya. Kalau seperti itu, maka perusahaan bisa menggunakan metode fair value. Kalau saja kepemilikannya sudah 20% sampai dengan 50% berarti sudah signifikan ya pengaruhnya dan pakai metode ekuitas. Kalau dia punya persentase kepemilikan sudah 50 sampai dengan 100 berarti pengaruhnya sudah dikontrol gitu ya. Dia sudah bisa untuk mengontrol manajemen, ambil keputusan gitu ya. Dan itu penilaiannya menggunakan metode konsolidasi. Yang metode konsolidasi ini akan kalian dapatkan di akuntansi keuangan lanjutan sepertinya. Tapi yang kita bahas karena waktu yang terbatas juga, cuman di fair value method. Sisanya bisa kalian pelajari sendiri di PPT yang sudah saya berikan, ya. Seperti yang sudah saya bahas sebelumnya, bahwa yang akan saya jelaskan di video ini hanya untuk kepemilikan saham yang dari 0 sampai dengan 20% saja, ya. Sisanya bisa kalian pelajari gitu ya di rumah dan makanya yang untuk lebih dari 20% sampai dengan 100% nggak akan keluar di UTS, tenang saja. Yang untuk, 0 sampai 20% ternyata dibedakan lagi. Ada yang ada yang ekuitas untuk trading ya, berarti untuk jualan gitu ya, tapi ada juga yang non trading, berarti nanti disimpan gitu ya lama gitu. Nah, baik untuk trading maupun non trading ternyata dua-duanya pakai metode fair value gitu. Berarti akan selalu ada penyesuaian di akhir tahun gitu ya. Cuman bedanya di unrealized holding gain or losses, ya. Hampir sama berarti kan yang di investasi utang juga, cuman bedanya kalau di investasi ekuitas ini ya, kalau yang untuk trading dia masuk ke unrealized holding gain or loss yang income, berarti masuk di mana? Pendapatan dan beban lain-lain yang ada di laporan
laba rugi. Sedangkan kalau yang non trading berarti yang akan disimpan di keep ya, gak langsung dijual gitu ya, itu masuknya di uh, pendapatan komprehensif lainnya atau biasa dibilang other comprehensive income atau dibilang juga OCI, singkatnya seperti itu. Makanya biasa nanti dibilang unrealized holding gain or loss strap income. Ya, itu kalau untuk yang trading. Kalau yang non-trading berarti unrealized gain or losses strap equity. Seperti itu. Ya, efeknya adalah apa? Kalau yang trading berarti ketika dividen itu diumumkan, ya, uh, akan sangat berpengaruh ke mereka dan juga ada hubungan, oke, berarti ada untung atau rugi dari penjualan. Karena apa? Untuk trading ya, sahamnya ini untuk trading. Berarti bisa jadi saat dia jualan sahamnya itu bisa untung, bisa buntung gitu. Kalau yang yang untuk tujuan non trading berarti sama-sama sih kayak yang trading tadi kan, uh, dapat untung dari kalau ada bagi dividen gitu ya. Dan sama juga sih, ternyata ada gain or losses dari penjualan. Ya, penjualan sahamnya. Seperti itu. Kita masuk ke soal. Ilustrasinya adalah di tanggal 3 November 2015, Republic Corporation dia beli saham biasa dari 3 perusahaan. Masing-masing investasinya ini mewakili kepentingan kurang dari 20%. Ya, saham ini dimiliki untuk diperdagangkan. Ada sahamnya Burberry, Nestle, dan Santo Regis Pulp Co. Seperti itu. Nah, dengan demikian, maka kita bisa catat ya, jurnalnya adalah apa? Total harga perolehan dari saham ini sebesar 718.550 diakui sebagai investasi ekuitas yang bertambah. Tapi untuk dapat investasi ekuitas ini pasti ada cash yang harus kita keluarkan kan? Nilainya sama sebesar 718.550. Kemudian di tanggal 6 Desember 2015 ternyata Republik ini sudah terima dividen dari Nestle. Enak ya, baru beli di tanggal 3 November 2015 sudah dapat dividen aja sebesar 4.200. Kalau begitu, dividennya dalam bentuk tunai ya, hingga akhirnya pasti ada kas yang masuk ke kita sebesar 4.200. Dan di sisi kreditnya akan diakui sebagai pendapatan dividen sebesar 4.200 juga. Kemudian di tanggal 23 Januari 2016 ternyata Republik ini dijual semua saham biasa Burberry. Lalu di hari penjualan saham itu dia terima 287.220 euro. Ya. Ternyata nilai buku dari Burberry, saham Burberry ini 259.700. Berarti ada apa? Ada untung dong, ya kan? Dia terima 287.220, tapi dicatatnya cuma 259.700. Ya, untungnya sebesar 27.520. Sehingga ya dari situ kas yang dia terima adalah sebesar 287.220 ya. Lalu investasi ekuitasnya akan berkurang sebesar nilai buku yang tercatatnya yaitu 259.700. Kemudian ada pula gain ya, gain on sell share ya atau keuntungan pada penjualan saham sebesar 27.520.
Untuk investasi ekuitas yang non trading, ya semuanya sama saja kecuali untuk apa tadi sempat saya bilang unrealized holding gain or loss. Ya, dia masuk ke penghasilan komprehensif lain atau OC, bukan di income atau di laba bersih atau biasa dibilang pendapatan dan beban lain-lain seperti itu. Contoh soalnya adalah seperti yang tertera di tampilan di situ tanggal 10 Desember 2015 ternyata Republic Corporation beli saham biasa Hawthorne Company, harganya totalnya adalah 20.750 ya. Berarti pasti ada kas yang harus kita keluarkan kan supaya dapat investasi saham yang dalam hal ini adalah investasi ekuitas. Makanya jurnalnya adalah investasi ekuitas sebesar 20.750 pada kas sebesar 20.750 juga.